Papur tanggapannya Pak soal tadi kan kata Denantara bahwa Cina sama Indonesia sudah sepakat untuk restrukturisasi utang di sini kan sampai hingga 60 tahun. Tanggapannya seperti itu. Bagus. Saya nggak ikut kan. Tapi emang selingkuh nggak tadi Pak? Berarti nggak diajak ke Cina Iya, Pak? itu kan Wow. PSN. Katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Kalian menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Tim restrukturisasi itu nanti dari Kemenku juga tuh gimana Pak Pur? Gimana? Tim restruknya nanti bakal dari pemerintah dari Kemenku Wah, juga. saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Berarti Jadi top. kemudian nggak dipakai berarti Pak Pur ya? Pak, Pastikan ya? kalau ada yang dana mengendap, dana Pemda mengendap di bank itu berarti yang menikmati bunga tuh apakah murni Pemda atau ada oknum tertentu yang bermain atau gimana sih Pak? Kalau kan Bapak bilang mau diinvestigasi juga ya, Oh enggak, saya nggak tahu, itu urusan mereka. Nanti yang investigasi bukan saya kan, bukan dari Kemenku berarti. gua nggak ada urusan. Berarti Mungkin siapa, Pak? BPK. Oh, BPK. Berarti apakah 15 yang list dari BI itu apakah keseluruhan Pemda juga bakal? Biasanya kan setiap Pemda ada auditnya kan. Mungkin tahun-tahun kemarin lepas dari BPK itu. Tapi kan mereka akan lihat juga pada waktu uangnya lebih, kita di mana, bunganya seperti apa, masuk akal apa enggak. Waktu pengalaman saya di LPS dilihat itu. Kalau bunga saya misalnya waktu saya di LPS ya, bunga saya di deposit, saya taruh di rekening giro juga, tapi giro rasa deposito. Karena bunganya agak lebih tinggi daripada rekening giro biasa. Begitu ada berapa rekening satu bank dengan bank lain berbeda, kita dipanggil untuk menjelaskan kenapa beda. Kalau beda nggak bisa menjelaskan ya nggak merugikan negara, kira-kira begitu. Jadi pemerintah juga ada risiko itu kalau nggak hati-hati memanage uangnya. Pak Pur, dipertegas lagi Pak untuk anggaran pupuk subsidi berapa sih? Aduh, saya lupa angkanya dulu. Lupa saya angkanya. Soal 20 triliun berarti ya? Ya, Di kisaran 20 triliun. sekitar itu kalau nggak salah ya. Pak, kemarin Dirjen Pajak bilang mereka akan melakukan micromanagement Pak untuk ngejar target shortfall, maksudnya target penerimaan pajak, takutnya ada potensi shortfall melebar untuk tahun ini. Nah itu micromanagementnya seperti apa sih Pak? Apakah di kanwil langsung akan melihat potensi-potensi atau nggak penunggak pajak yang masih ini Pak? Micromanagementnya ya udah dilihat potensi-potensi yang masih belum tergarap, dioptimalkan itu. Apalagi kalau ada potensi bocor di sana sini, itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedok rumah orang jam 5 pagi, nggak gitu. Kita akan buat penagihan lebih profesional, dan harusnya Cortex sudah lebih bagus, sehingga harusnya sih pengumpulan pajak akan lebih bagus lagi. Besok saya umumkan Cortex seperti apa statusnya, udah bagus. Pak, Besok ya, Pak? kemarin ada, Besok saya kasih lihat. Pak, kemarin ada gugatan dari Bu Rika protes ada pesantren ditagih PBB dan beliau mention nama Bapak, Pak, minta tolong, mungkin ada responnya Pak? Tolong gimana? Di Bekasi Pak, ada pesantren ditagih PBB. Bu Rika Saya belum tahu kasusnya. Nanti saya lihat deh. Pak Pur, Pak Purbaya terkait gugatan, kemarin ada gugatan dari mantan karyawan PT Kertas Leces gitu, diajukan ke Menteri Keuangan gitu karena mereka selama belasan tahun gitu pesangon dan gajinya nggak dibayarkan gitu, Pak. Oh, kan Leces kan perusahaan. Ya, dulu perusahaan BUMN yang udah dipilotkan tahun 2014. Ya udah, minta ke Danantara lah. Pak, tapi Tapi masukan gugatannya diajukan ke Pak Purbaya kan. Nanti saya kalau sampai ke sini suratnya belum sampai, kalau sampai saya lempar ke Danantara. Pak, tapi masukan Bapak ke Danantara soal penanganan utang ini seperti apa sih? Tembus. Ya, pesan Ya Bapak udah kayak seperti kemarin-kemarin lah. Mancing-mancing aja loh. Udah mantap. Udah, solusinya udah bagus, mereka udah dapat kesepakatan. Saya ikut campur. Bagus. Pak, kalau soal lapor Pak Purbaya sudah berapa kasus Pak yang ditindaklanjutin Pak? Yang kemarin tindak nanti besok akan kita umumkan diskusi seperti biasa di hari Jumat ya. Berapa laporan seperti apa. Cuma kelemahannya begini. Ada kelemahan dari saya rupanya yang saya baru sadarin tadi. Itu kalau ditelepon mereka dihubungin, mereka nggak mau angkat telepon dan lain-lain. Saya yakin mereka takut karena mereka nggak tahu yang nelpon ini siapa. Nanti besok saya akan umumkan kalau saya menghubungi pakai nomor telepon siapa apa. Nanti akan sebutkan satu nomor, jadi mereka nggak takut. Jadi kesulitannya adalah verifikasinya, karena mereka takut, ya nggak tahu, kita nggak bisa verifikasi. Oke. Tapi sebagian juga ada yang iseng juga, lah asal lapor aja, betul kalau di itu nggak jelas tuh.
Nanti kita himbau besok di pertemuan biasa Jumat ya. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Pur, terima kasih Pak Pur. Sehat-sehat Pak Purbaya. Ya.